Sebenarnya ini saya bingung mau kasih judul apa nih, tapi intinya saya akan mengajarkan, 2 ini. Yang pertama menampilkan status online, yang kedua reconnect secara otomatis. Nah, ini yang pertama maksudnya apa nih, menampilkan status online? Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara menampilkan device Anda itu ada internetnya atau enggak, ya gampangnya gitu. Misalkan ini kan contoh kayak gini, berarti belum ada data, belum device kan nih. Nah, kalau misalkan kita matikan internetnya, nah langsung ada status no internet connection atau ya tidak ada koneksi internet. Nah, pas kita nyalakan lagi, nah langsung ada nih. Nah, gitu yang pertama. Nah, yang kedua kan gini misalkan kan ada no internet connection nih. Nah, ketika saya pencet flash data, dia kan nggak bakal loading kan? Ya karena memang nggak ada internetnya. Nah, ketika saya pencet matikan apa airplane mode-nya, dia langsung connect otomatis. Jadi yang saya maksud yang bagian kedua ini, bagaimana caranya ketika kita sudah kembali online, nah dia bakal reconnect internet itu secara otomatis. Jadi nggak perlu user itu pencet dulu flash datanya lagi, terus langsung ada datanya, tapi tinggal secara otomatis. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama kita import dulu nih, yang pertama connectivity. Nah, ini gunanya ntar untuk mengetahui device ini apakah terhubung WiFi atau enggak. Nah, itu. Terus yang kedua import ini Dio, saya nggak tahu nih nyebutnya gimana Dio atau Dayo. Cuman ya ini dipakai buat Fetch API, semacam kayak HTTP gitu. Cuman di sini ini bisa menggunakan semacam interceptor gitu. Jadi bisa reconnect otomatis yang nanti saya ajarkan. Terus pastikan juga nih pakai aja yang terbaru. Untuk saat ini 2.8.2 nih. Dan yang pastinya ini di Android Manifest yang di folder main kasih ini yang permisi internet. Kalau nggak ada ini nggak bakal bisa terhubung ke internet. Pertama saya jelaskan dulu tentang projectnya apa. Jadi saya buat datanya awalnya seperti ini. Ada main, namanya ada isinya material sama homepage. Terus kita ada Dio. Nanti saya jelaskan tentang Dio dikit. Nah, terus di sini ada homepage. Di sini home-nya itu homepage. Dia ada di file terpisah. Dan ini merupakan stateful widget. Jadi kita mau ini list post ini sama is loading ini akan ditampilkan di post widget ini. Nah, post widget ini isinya ya cuma ini isinya list view terus untuk nampilin loading data atau datanya belum ada. Nah, ini untuk ketika ini tombol ini ditekan, maka akan mengaktifkan ini. Jadi ini tuh untuk mengisi ini. Jadi mengambil ini dari API ini, ada postnya, terus dimasukkan ke dalam list post ini di sini. Ini kalian kalau misalkan masih bingung tentang project ini, kalian bisa download aja source code-nya di GitHub di deskripsi bawah. Terus oh ya, ini banner widget ini udah saya kasih di sini di widget ini. Jadi ini untuk menampilkan merah-merah yang akan ada di tengah sini. Nah, untuk awalnya aplikasinya cuma ada ini, belum ada data, thumbnail ini sama paste data. Jadi ketika kita pencet, nah dia akan ada datanya, tapi ketika kita restart, terus tentu kita matikan, nah dia belum ada. Ntar kita buat. Pertama, bagaimana cara menampilkan status device itu online atau tidak? Yang pertama kita import dulu connectivity. Jadi kita bikin connectivity di sini. Nah, setelah itu connectivity-nya sama seperti Dio, kita lempar ke homepage. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan connection tab-nya atau sedang menggunakan tipe koneksi apa, seperti apakah sedang menggunakan WiFi atau sedang menggunakan mobile seluler.
Caranya gimana? Kita ini connection type. Nah, kita di sini kan bisa lihat bahwa ini tuh sebenarnya stream. Jadi dia tuh akan selalu mendengar kapan misalkan device tersebut mengganti suatu jaringan, misalkan mengganti ke WiFi atau mengganti mobile seluler. Nah, itu tuh dia secara real time bisa mengetahuinya. Nah, karena ini stream, kita harus menggunakan stream builder di widgetnya. Jadi stream ini kita buat connectivity ini, terus kita masukin buildernya. Setelah itu kita return post widget ini. Atau kita return post widget, kita pindahkan childnya ini ke atas. Jadi ini kita cut aja. Setelah itu ini kita delete. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan bahwa suatu internet tersebut connect atau tidak? Caranya kita panggil if snapshot.hasData. Jadi ini supaya nggak error aja. Karena kan ada snapshot data. Jadi di snapshot data itu menghasilkan sebuah connectivity result ini. Nah, itu isinya bisa kita ketahui apakah dia online atau tidak gitu. Kan bahwa is online, kita default true aja. Setelah itu kita buat is online sama dengan snapshot data. Kita beri final data. Nah, setelah itu kita cek apakah data ini sama dengan connectivity none. Jadi ketika connectivity none ini berarti dia tidak ada jaringan internet yang masuk. Nah, kita bisa pakai ini is online. Jadi kita bisa di sini misalkan gimana ya, misalkan kita pakai stack aja deh. Kita buat stack aja sini. stack. Setelah itu kita buat if is online, kita mau menampilkan sebuah errornya sudah saya buat di sini di widget ini. Jadi akan menampilkan di bagian tengah itu tulisan error. Kita buat bagian tengah setter chat benar widget. Kita import. Terus Alt Shift F supaya rapi. Udah. Setelah itu, saya lupa ini ada stream. Jadi kita masukin connection tabnya ke stream ini. Setelah itu kita run lagi. Nah, ketika saya buat airplane mode, nah dia langsung ada tulis banner ini. Yang asalnya tadi ini asalnya dari sini. Nah, ini sudah ketika saya nyalakan airplane mode-nya karena nggak ada internet, ada tulisan no internet connection. Terus ketika saya nyalain lagi, nah ini langsung menghilang bannernya ini. Nah, ini untuk bagian yang pertama. Sebenarnya cepat juga sih untuk yang pertama. Sekarang untuk bagian kedua yaitu reconnect secara otomatis. Nah, pertama caranya gimana? Pertama kita harus menambahkan interceptor di Dio ini. Caranya gimana? Kita tinggal gini. Dio.intercept add. Nah, di sini kan dia minta swap semua elemen. Elemen ini kan bentuknya kan array kan kalau kita iya, bukan array. Iya, jadi ini kan sebenarnya interceptor kan ada banyak bentuknya array kan. Nah, kita bisa menambahkannya di sini caranya. Nah, kita tambahkan aja. Nah, kita tambahkan misalkan retry. Nah, kita buatnya gini aja.
Terus cara buat interceptor untuk Dio ini, kita extend dari interceptor. Nah, kalau begini, nah kita bisa tambahkan ini ke dalam sini. Nah, begini cara untuk menambahkan interceptor ke Dio. Nah, tadi kan kalau kita bisa jalankan kan, itu ketika ada error, itu kan akan muncul socket exception. Nah, bagaimana cara ketika kita mengetahui ada error tersebut? Kita bisa override on error di sini. Nah, gini caranya. Ini kita return error aja untuk defaultnya. Oh ya, ini harus async. Nah, kan itu apa istilahnya? On error kan? Tapi di sini on error dia bisa bermacam-macam errornya, bisa error 404 atau error 500. Nah, bagaimana cara untuk membedakan antara error 400, 500 atau error socket exception? Caranya begini, kita buat metode baru aja. Misalkan is no. Nah, begini. Terus ini kita copy aja. Setelah itu begini. Oh ya, if kita cek apakah dia bukan error 400 atau 500, menggunakan Dio error type. Nah, ini kan bisa kita lihat, ini kan bermacam-macam. Kalau yang error 400 atau 500 itu dia error response, sedangkan yang kita ingat itu error default. Jadi kalau kita baca di dokumentasinya ini, dia itu merupakan error yang default. Ya. Nah, ini kan ada tulisannya. Jadi kita harus menambahkan di sini errornya apa gitu. Ini kan ada some other error. Nah, cara nambahinnya ini. Kita done. Ini kan ada error. Ya, kita bisa lihat di sini. Tuh if Dio error. Nah, kita mau ini tuh socket exception. Nah, begini. Kita return true. Oh, jangan gini. Ini kita langsung return aja. Nah, kita buat if. Nah, begini caranya. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah sebuah aksi lah atau metode untuk kita melakukan pengulangan request, jadi supaya secara otomatis gitu. Makanya kita buat di sini aja, misalkan kita buat feature ini request, response gini, terus kita masukin Dio errornya. Setelah itu kita harus buat namanya stream subscription. Apa itu stream subscription? Jadi stream subscription itu seperti yang tadi kita buat, itu untuk menampung variabel yang ini nih, variabel. Oh ya, untuk menampung ini nih. Nah, ini bisa, kalau kita lihat kan ini kan stream subscription nih. Nah, kita bisa pakai ini. Ini kita bisa stream subscription. Terus kita buat streamnya.
Oh ya, kita harus ambil connectivity-nya dari constructor sama Dio-nya, jadi supaya bisa request. Nah, ini udah kita buat konstruktornya. Setelah itu kita panggil connectivity-nya, connectivity.on. Nah, terus kita bisa listen. Ini eventnya merupakan connectivity result. Oke. Setelah itu kita mau ada validasi ketika user sudah ada koneksi jaringan, jadi udah ada terkoneksi wifi atau terkoneksi internet. Caranya gimana? Caranya kita tinggal if connectivity result. Kita sama dulu. Nah, berarti ini artinya itu sudah terkoneksi jaringan. Kita buat method baru aja. Supaya lebih rapi ini. Nah, terus kita mau request lagi di sini. Nah, ini kan ketika itu kan kita bisa langsung panggil Dio di sini. Dari sini. Kita buat aja. Nah, semua atributnya yang dari error kita buat. Contohnya kan kita buat dulu ini. Saya buat dulu nih final. Ini. Setelah itu yang dari request ini kita masukin semuanya ke Dio request ini. Kan ada path misalkan request. Nah, terus kan ini banyak atribut. Nah, kita masukin semuanya. Oh, saya salah nulis itu. Ini all receive progress. Ganti nama dulu saya. Salah lagi. Ini onsend. Ini ada opsinya. Nah, udah kita masukin semua. Terus kita mau return ini ke sini. Cuman kan ini kan ada di luar scope ya, karena ini kan di listen. Caranya gimana supaya kita bisa return ini ke sini? Itu kita bisa menggunakan completer. Nah, kita bisa begini. Terus kita masukin ini respon.
Terus yang terakhir kita tinggal bisa computer.future gitu. Jadi kita bisa langsung return ini. Nah, ya. Nah, di sini kalau kita jalankan ntar ada error. Kenapa ada error? Karena ini kan ketika dia sudah mulai terkoneksi internet, kan dia akan mulai request terus tuh. Karena ini kan termasuk if-nya ini. Dan itu emang tidak dijaga gitu. Karena ininya akan selalu aktif. Nih kita lihat. Nah, kita harus menonaktifkan ini ketika ini udah sekali jalan. Caranya gimana? Kita tinggal cancel aja. Ya. Itu kurang lebih. Setelah itu yang di sini kita return. Udah selesai. Nah, ini karena kita tadi menambahkan dio sama ini, jangan lupa ditambahin dio sama connectivity-nya. Pertama kali connectivity terus dio. Setelah itu kita jalankan codingannya seperti ini. Terus kita nyalakan airplane mode-nya supaya tidak ada koneksi internet. Nah, ini yang banner tadi kita buat. Terus kita klik fetch data. Nah, ini kan ada callstack ya, ada suatu error itu yang nggak ke-catch. Nah, kita nggak bakal bisa nge-catch karena di package dio-nya ini ada yang nggak ke-catch gitu. Jadi nggak bakal bisa kita catch juga. Nah, kita langsung continue aja atau kita matikan nih uncaught exception-nya. Terus kita lanjutkan. Nah, dia nggak bakal keluar apa-apa, tapi setelah kita matikan ini airplane mode-nya, nah, dia langsung jalan nih. Nah, kita bisa coba lagi. Ini kita fetch. Nah, dia langsung ada. Nah, coba kita matikan lagi. Kita fetch. Dia lagi loading. Terus, tapi kalau kita matikan, nah dia ada lagi. Nah, kurang lebih sampai sini aja tutorialnya. Ini ada yang perlu diingat nih. Kalau ini sebenarnya yang kita buat tadi, ini yang no internet connection ini sebenarnya belum tentu memastikan, sama yang ini juga belum tentu memastikan bahwa device tersebut sudah terkoneksi internet. Kenapa begitu? Karena bisa jadi, contoh kasusnya ketika Anda connect ke WiFi nih. Nah, tapi pas setelah connect ke WiFi, tetap aja nggak ada internetnya. Nah, itu bisa terjadi di sini. Jadi ini nggak memastikan itu. Jadi ada package yang di pub.dev, cuma saya nggak yakin itu bisa atau nggak, karena itu tuh sepertinya udah nggak di-maintain lagi gitu loh. Jadi saya nggak taruh di tutorialnya, mungkin Anda bisa coba sendiri. Ya kurang lebih seperti itu aja.